Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Febrilia dengan 2201040051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penilaian Fakultas Budaya Bahasa Indonesia karya evaluasi pembelajaran penilaian hasil belajar karya Asep Ediana Latif MBD diterbitkan oleh Litpen LP2M UIN Said Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, pengertian penilaian, yang kedua, prinsip penilaian, yang ketiga, fungsi penilaian, yang keempat, aspek-aspek penilaian, yang kelima, teknik penilaian. Yang pertama, penilaian. Menurut Sudrajat tahun 2008, penilaian atau asesmen adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai kerja individu atau kelompok peserta didik. Menurut Putra 2012, penilaian hasil belajar mencakup pengukuran dan evaluasi yang merupakan kegiatan hipnoterapi. Artinya kegiatan ini dilakukan secara berulang, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Menurut Arthur 2012, bahwa untuk memahami hubungan antara ketiganya dapat lebih jauh melalui yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kualitatif. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau tidak. Penilaian bersifat kualitatif. Yang ketiga, evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian. Jadi kesimpulannya, penilaian atau asesmen adalah proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang telah diterapkan sebelumnya dan sedang atau tidak. Untuk mengetahui informasi tentang penilaian tersebut digunakan pengukuran. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang pencapaian pembelajaran serta didik dalam aspek tentang pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara rencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses maju belajar dan perbaikan hasil belajar melalui perubahan dan evaluasi hasil belajar. Prinsip-prinsip penilaian ada 9 prinsip penilaian, yaitu yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan berdasarkan kriteria, yang kesembilan akuntabel. Prinsip-prinsip penilaian yang pertama sahih atau valid. Sahih atau valid adalah penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Objektif adalah penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil. Adil adalah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi pendidik tanpa diskriminasi. Yang keempat, terpadu. Terpadu adalah penilaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Terbuka adalah proses prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh dan berkesinambungan adalah penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta yang menuju sistematis adalah penilaian yang dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan mengikuti langkah-langkah yang baik. Yang delapan, berdasarkan kriteria. Berdasarkan kriteria adalah penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel. Akuntabel adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dari teknik prosedur ataupun maupun hasil penilaian yang diberikan. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian ada tiga. Yang pertama, penilaian formatif. Yang kedua, penilaian normatif. Yang ketiga, penilaian teknis. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan setelah didik mengikuti proses belajar dalam waktu tertentu. Misalnya, kuis atau ulangan belajar. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir proses belajar. Misalnya, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Yang ketiga, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum pelaksanaan proses belajar di kelas, tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan tadi.
keempat, penilaian penempatan. Penilaian penempatan adalah penilaian yang terdapat perbedaan kemampuan secara berkelompok agar dapat menentukan penilaian mana masuk ke yang kelima, penilaian maupun keberhasilan. Penilaian maupun keberhasilan adalah penilaian yang terkait dengan pengetahuan hukum atau aspek-aspek penilaian. Aspek-aspek penilaian ada tiga. Yang pertama kognitif atau kognitif. Kognitif domain ini meliputi aspek-aspek pengetahuan, innovation, pemahaman comprehension, penerapan kebutuhan, analisis, analisis dan penilaian evaluasi. Yang kedua, aplikasi domain ini meliputi aspek-aspek penerimaan atau receiving, kemampuan berkolaborasi, kemampuan membaca dan mengetahui, pengorganisasian atau pengintegrasian, pengkarakterisasian, yang ketiga, psikomotorik atau keterampilan. Domain ini meliputi aspek-aspek yang pertama imitasi, yang kedua manipulasi, yang kedua prediksi, yang keempat manipulasi dan terakhir naturalisasi. Teknik penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian ini dilakukan dengan cara observasi. Penilaian diri dan penilaian asesmen. Penilaian ini berbeda untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosialisme. Yang kedua penilaian keterampilan. Teknik penilaian ini dilakukan melalui verifikasi langsung, penilaian prakarya atau produk penilaian versi dan penilaian metode. Yang ketiga tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal jawabannya secara tertulis berupa pilihan dan bisa diuraikan dan diberikan. Dan keempat analisis. Teknik analisis ini dilakukan dengan wawancara, observasi, questionnaire, proyek, skala tingkat dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada ditanyakan kembali. Mohon suaranya kurang keras. Iya, kurang keras, mohon. Di sini soalnya. Ya, perkenalkan, nama saya Aswida Nurlaila dengan yang akhir 45. Izin bertanya ke Mbak Mana, bagaimana penilaian penempatan membantu dalam menentukan kelompok belajar peserta didik? Terima kasih. Perkenalkan, saya Pranasa Maka dengan NIM akhir 37. Izin bertanya kepada Mbak Mona, mengapa kegiatan evaluasi harus melibatkan kegiatan pengumpulan dan penilaian? Terima kasih. Baik, kita jawab pertanyaan dari Mbak Aswida. Bagaimana penilaian penempatan membantu dalam menentukan kelompok belajar peserta didik? Penilaian penempatan merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam menentukan kelompok belajar peserta didik. Penilaian penempatan membantu dalam proses antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Penilaian penempatan digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan awal peserta didik pada mata pelajaran tersebut. Informasi ini membantu dalam mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka sehingga kegiatan belajar dapat disesuaikan. Yang kedua, menciptakan kelompok yang homogen atau heterogen. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat memilih untuk membentuk kelompok belajar homogen dengan tingkat kemampuan yang sama atau heterogen, menggabungkan peserta didik dengan tingkat kemampuan yang beragam. Kelompok homogen dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran untuk peserta didik dengan kemampuan yang bagus. Sedangkan kelompok heterogen mendorong kolaborasi dan pembelajaran antar individu. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menempatkan peserta didik pada kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pembelajaran dapat menjadi lebih terfokus dan terarah. Misalnya, peserta didik yang lebih unggul dapat diberikan bantuan tambahan, sementara mereka yang memerlukan dukungan lebih banyak dapat diberikan perhatian yang sesuai. Yang keempat, memotivasi peserta didik. Penilaian yang akurat dapat memastikan peserta didik berada di lingkungan belajar yang mendukung dengan merasa berada di kelompok yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peserta didik lebih mungkin merasa percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran yang bervariasi. Penilaian penempatan membagikan data pendidik untuk merancang metode dan materi pembelajaran yang relevan dalam kebutuhan masing-masing kelompok belajar. Hal ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermanfaat dan bermanfaat. Yang keenam, menghindari ketimpangan dalam kelompok belajar. Penilaian membantu menghindari situasi di mana ada ketimpangan besar dalam kemampuan
kemampuan antar anggota kelompok yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam partisipasi dan kontribusi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mapena. Mengapa kegiatan evaluasi harus melibatkan metode pengukuran dan penilaian? Kegiatan evaluasi harus melibatkan pengukuran dan penilaian karena kedua aspek tersebut merupakan komponen dalam proses evaluasi yang sekaligus melengkapi untuk mencapai hasil yang optimal. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses pengumpulan data kualitatif atau informasi yang objektif berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya dalam dunia pendidikan, pengukuran kedua skor ujian, tingkat kehadiran menjawab observasi. Tanpa pengukuran, evaluasi akan kehilangan dasar yang aktual, objektif untuk mendukung penilaian yang dilakukan. Kedua, penilaian. Penilaian adalah proses menganalisis menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap hasil pengukuran untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah dicapai. Penilaian melibatkan aspek kualitatif seperti memberikan membuat penilaian terhadap hasil pengukuran berdasarkan standar atau kriteria tersebut. Berdasarkan penilaian memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui pengukuran dapat untuk mengambil keputusan. Tiga, keterkaitan pengukuran. Penilaian dan evaluasi. Pengukuran memberikan data mentah yang menjadi dasar penilaian. Penilaian memberikan interpretasi atau makna dalam sebuah. Evaluasi menggunakan hasil pengukuran dan penilaian untuk menentukan kesimpulan atau keputusan terkait kinerja, efektivitas atau keberhasilan pembangunan. Tanpa pengukuran, evaluasi menjadi kurang efektif karena tidak memiliki data yang konkret. Sebaliknya, tanpa penilaian, hasil pengukuran tidak memiliki makna transparansi. Oleh karena itu, pengukuran penilaian harus dilibatkan untuk memastikan bahwa evaluasi dapat memberikan hasil yang akurat, adil, dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.